Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu AC Monza kian terpuruk di dasar klasemen setelah dikalahkan Atalanta dengan skor 0-2. Sementara itu ada PSG yang akan main menyerang pada saat laga melawan Juventus. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Vinicius resmi mendapat kewarganegaraan ganda yakni Brazil dan Spanyol. Kita pindah ke Inggris, ada Reece James yang mendapat perpanjangan kontrak dari Chelsea sampai tahun 2028. Real Madrid mengumumkan kalau bomber mereka Vinicius Junior sudah mengantongi kewarganegaraan Spanyol. Hal ini disampaikan oleh skuad El Real pada Senin malam kemarin lewat situs resmi klub. Walaupun begitu, Vinicius dipastikan akan tetap membela timnas Brazil. Sebab mantan pemain Flamengo ini sudah mencatatkan 14 caps dan mencetak 1 gol untuk timnas Brazil senior. Sementara itu Real Madrid punya keuntungan dengan tambahan 1 slot pemain non-Uni Eropa. Artinya Vinicius nggak melepas kewarganegaraan utamanya, melainkan mendapat kewarganegaraan ganda. Chelsea resmi memperpanjang kontrak Reece James sampai tahun 2028 mendatang. Berbagai media menyebut kalau pemain kelahiran London ini bakal mendapat gaji 250.000 pounds per pekan. Angka ini menjadikan James sebagai bek paling mahal dalam sejarah Chelsea. Dalam wawancaranya, pemain berusia 22 tahun ini berterima kasih kepada supporter, pemilik klub, dan semua orang yang terlibat. James pun yakin kalau Chelsea punya masa depan yang cerah dan bakal memenangkan banyak trofi di masa mendatang. Sementara itu di musim ini James sudah berkontribusi dengan menyumbangkan 1 gol serta 1 assist. Juventus meluncurkan jersey ketiga untuk musim 2022-2023. Jersey baru ini didominasi dengan warna pink dan biru. Berikutnya terdapat grafis abstrak yang terinspirasi dari pola kaleidoskop. Selain itu terdapat juga aksen warna putih pada bagian strip bahu, logo klub, dan logo apparel. Dalam keterangannya, jersey ini dirancang dengan desain yang cukup ramai untuk membuat para pemain lebih menonjol. Menurut kabar, jersey baru ini sudah digunakan pada pertandingan pekan ke-6 Serie A melawan Salernitana. Rencananya laga ini akan digelar pada tanggal 12 September mendatang. Cristiano Ronaldo melakukan aksi lucu saat sesi pemanasan dengan Fred dan Casemiro. Masih di Inggris guys, ada Liverpool yang merilis jersey ketiga musim 2022-2023 dengan inspirasi supporter The Reds. Pada hari Minggu kemarin, Manchester United menjalani pertandingan pekan ke-6 Liga Primer melawan Arsenal. Gol tunggal Anthony dan brace Marcus Rashford sukses membuat skuad The Red Devil menang 3-1. Menariknya terdapat momen lucu saat sesi pemanasan. Saat itu Ronaldo terlihat sedang menjuggling bola bersama 2 pemain The Red Devil lainnya seperti Fred dan Casemiro. Lucunya Ronaldo gagal melakukan trik backheel. Sambil menahan malu, Ronaldo kembali mencoba melakukan trik yang sama, namun lagi-lagi dia gagal. Sementara itu Fred cuma bisa tertawa sambil menutupi wajahnya. Liverpool baru merilis jersey ketiganya untuk mengarungi kompetisi musim 2022-2023. Menariknya, Nike mendesain jersey ini setelah terinspirasi dari tradisi para supporter skuad The Reds dalam sejarah panjang klub. Gak heran kalau jersey ini mengusung desain bendera-bendera dan spanduk-spanduk yang sering dibawa oleh para supporter, khususnya pada pertandingan level Eropa seperti Liga Champions dan Piala Super UEFA. Jersey ini memakai warna hitam dan warna teal atau perpaduan hijau serta biru. Berikutnya logo klub, logo Nike, dan sponsor di dada diberi warna merah. Sementara nama pemain dan nomor punggung diberi warna putih. Setelah sempat berstatus tanpa klub, Diogo Costa akan segera bergabung ke Wolverhampton Wanderers. Beda cerita nih dengan legenda Real Madrid yakni Kaká yang berkunjung ke Old Trafford. Jurnalis kenamaan asal Italia Fabrizio Romano menyebut kalau Diogo Costa akan segera bergabung ke Wolverhampton Wanderers. Sebelumnya karir Diogo Costa harus terus menurun seiring kepergiannya dari Chelsea. Diogo Costa bahkan memutuskan untuk pulang kampung dan memperkuat Atletico Mineiro. Sayang Atletico Mineiro nggak bersedia memperpanjang kontrak dan melepas Diogo Costa dengan status bebas transfer. Beruntung Wolverhampton Wanderers bersedia menampungnya. Kehadiran Diogo Costa ini juga nggak terlepas dari Sasa Kalajic yang mengalami cedera ligamen anterior saat mengalahkan Southampton. Legenda sepak bola Brazil yakni Ricardo Kaká terlihat pergi ke markas Manchester United. Hal ini terlihat dari unggahan pada akun Instagramnya. Dalam unggahan tersebut, Kaká terlihat berfoto dengan Anthony. Kaká menambahkan teks bahasa Portugal dengan arti selamat atas debut. Mantan pemain AC Milan ini juga mendoakan kesuksesan Anthony.
Sebagai informasi, Anthony berasal dari Brazil dan pernah membela Sao Paulo. Selain berfoto dengan Anthony, kakak juga berfoto dengan sang mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Dalam keterangannya, kakak menyebut kalau dia selalu senang melihat mantan rekan setimnya tersebut. Antonio Rudiger dituding serakah karena nggak mau memperpanjang kontraknya di Chelsea. Tudingan tersebut datang dari mantan pemilik Crystal Palace yakni Simon Jordan. Jordan menyebut kalau Rudiger pergi ke Real Madrid karena kontrak yang ditawarkan lebih besar ketimbang Chelsea. Akan tetapi agen Rudiger yakni Saif Ruby membantah tudingan tersebut. Menurut Ruby, manajemen Chelsea memang nggak berniat memperpanjang kontrak Rudiger. Dia juga menambahkan kalau sebenarnya Rudiger sempat ditawari klub Inggris dengan gaji yang besar. Namun dia memutuskan untuk bergabung ke Real Madrid yang menawarkan gaji lebih kecil ketimbang klub Inggris tersebut. Liverpool sempat mengincar Aurelien Tchouameni, namun dia lebih memilih bergabung dengan Real Madrid. Kita jauh ke Yunani, ada Marcelo yang mendapat sambutan meriah dari para supporter Olympiakos. Aurelien Tchouameni memutuskan bergabung ke Real Madrid pada musim panas ini. Sebelum merapat ke Santiago Bernabeu, Tchouameni sempat diminati oleh raksasa Premier League yakni Liverpool. Kabar ini juga dibenarkan oleh Fabrizio Romano. Dalam unggahan sosial medianya, jurnalis asal Italia ini menyebut kalau Jurgen Klopp sempat menghubungi Tchouameni lewat sambungan telepon. Sayangnya Tchouameni menolak mentah-mentah tawaran dari klub tersebut. Alasannya karena dia ingin bergabung ke Real Madrid yang merupakan klub impiannya sejak dulu. Juventus telah mengumumkan nama pemain yang akan bertanding saat menghadapi PSG di laga perdana Liga Champions. Namun nggak ada nama Angel Di Maria di dalam daftar tersebut. Sebab Di Maria mengalami cedera betis pada laga melawan Fiorentina akhir pekan lalu. Walaupun sempat ikut sesi latihan, winger Argentina itu masih dalam kondisi yang nggak fit. Hasilnya Di Maria dipastikan gagal bertanding melawan mantan klubnya tersebut. Absennya Di Maria ini membuat pelatih PSG yakni Christophe Galtier menyayangkan hal tersebut. Oleh sebab itu pelatih asal Prancis tersebut akan menerapkan permainan menyerang. Marcelo bergabung dengan Olympiakos dengan status bebas transfer. Setelah diumumkan secara resmi, Olympiakos membuat pesta penyambutan untuk sang pemain. Dalam video yang beredar, para supporter terdengar menyanyikan chants khusus kepada Marcelo. Marcelo yang saat itu ditemani sang anak terlihat bahagia dan mengekspresikannya dengan loncat-loncat. Sebagai informasi, Marcelo sendiri akan membela Olympiakos selama 1 tahun ke depan. Kabarnya bek asal Brazil ini baru akan menjalani laga debutnya di fase grup Europa League hari Jumat nanti. Paul Pogba dilaporkan akan menjalani operasi akibat cedera lateral meniskus yang menimpa lutut kanannya. Sebelumnya Pogba sempat menjalani terapi tradisional untuk menyembuhkan cederanya tersebut. Pogba menganggap kalau terapi tradisional itu nggak memberikan hasil yang positif. Akibat cederanya tersebut, Pogba diperkirakan bakal absen selama 1 atau 2 bulan ke depan. Artinya mantan pemain MU ini berpotensi absen membela timnas Prancis di Piala Dunia. Sebab ajang akbar 4 tahunan ini akan digelar dalam waktu 78 hari ke depan. Next, ada Luis Suarez yang berhasil mencetak gol roket pada laga melawan Peñarol kemarin. Kita jauh ke hasil pertandingan Serie A, ada Atalanta yang meraih kemenangan atas AC Monza dengan skor 0-2. Nacional Montevideo bertanding melawan Peñarol di pekan keempat divisi utama Liga Uruguay. Pada laga tersebut, Luis Suarez dan kawan-kawan mampu menang dengan skor telak 3-1. Pada laga ini, bomber anyar mereka yakni Luis Suarez kembali mencatatkan namanya di papan skor. Hal ini berawal pada saat Suarez menerima lemparan ke dalam dari salah satu pemain nasional. Suarez yang lolos tanpa penjagaan langsung melepaskan sepakan roket dan berbuah gol. Gol ini merupakan gol ketiga Suarez setelah sebelumnya mencetak gol di laga kontra Renistas dan MVD City Turku. Atalanta meraih kemenangan atas AC Monza pada laga lanjutan pekan kelima Serie A. Bertanding ke Stadion Brianteo, skuad Ladea mengakhiri laga dengan kemenangan 2 gol tanpa balas. 2 gol Atalanta dicetak lewat Rasmus Holju di menit ke-57 serta gol bunuh diri dari Malon Santos di menit ke-65. Monza yang melepaskan 11 tembakan gagal mencetak 1 pun gol balasan. Kemenangan ini membuat Atalanta bertengger di puncak klasemen sementara. Anak asuh Gianpiero Gasperini ini mampu mengumpulkan 13 poin dan unggul 2 poin atas Napoli dan AC Milan. Salernitana menjalani pertandingan pekan kelima Serie A melawan tamunya yakni Empoli. Bertanding di Stadion Areci, kedua tim bermain imbang dengan skor 2-2. Salernitana sempat tertinggal lebih dulu lewat gol yang dicetak oleh Martin Satriano di menit ke-31. 8 menit berselang mereka mampu menyamakan kedudukan lewat Pasquale Mazzocchi.
Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-61, Salernitana berbalik unggul. Bolaya mampu mencetak gol. Tetapi sayang Sam Lammers berhasil menyamakan kedudukan 9 menit sebelum laga berakhir. LA Galaxy gagal meraih kemenangan ketika bertanding melawan Sporting KC dalam laga lanjutan MLS. Pada laga tersebut, skuad berjuluk Galaxy ini ditahan imbang dengan skor 2-2. Pada laga ini, Chicharito berkesempatan membawa LA Galaxy memetik 3 poin. Sayang saat berkesempatan untuk mengeksekusi tendangan penalti, dia justru gagal melakukannya. Saat itu Chicharito terlihat melakukan aksi tendangan Panenka. Mirisnya dia gagal melakukan penalti di masa injury time. Seandainya berbuah gol, LA Galaxy akan memenangkan laga dengan skor 3-2. Jose Mourinho lebih memilih dibantai satu laga daripada harus kalah terus-menerus. Kita jauh ke Inggris, ada Lisandro Martinez yang dianggap pembelian sukses setelah era Sir Alex Ferguson. AS Roma dikalahkan Udinese pada pekan kelima Serie A dengan skor 4-0. Ini merupakan kekalahan pertama AS Roma dan membuat skuad Serigala Ibu Kota gagal menembus puncak klasemen. Selesai pertandingan, sang pelatih Jose Mourinho pun memberikan tanggapannya. Mourinho bilang kalau dia lebih baik kalah dengan skor 4-0 daripada harus kalah di 4 pertandingan berturut-turut. Sebab dia menilai kalau kalah di satu pertandingan cuma kehilangan 3 poin saja. Hal ini berbanding jauh dengan kalah di 4 pertandingan yang kehilangan sebanyak 12 poin. Pelatih timnas Inggris yakni Gareth Southgate menonton pertandingan AS Roma kontra Udinese kemarin. Kabarnya dia memantau sejumlah pemain Inggris yang akan dibawa untuk Piala Dunia Qatar nanti. Sayangnya Smalling justru bernasib sial karena skuad Serigala Ibu Kota harus mengalami kekalahan telak. Walaupun begitu, di musim ini Smalling dianggap tampil apik dengan 4 laga perdana Serie A. Dalam 4 laga tersebut, AS Roma cuma kebobolan 1 kali setiap Smalling ditunjuk sebagai starter. Sebagai informasi, Smalling sendiri sudah 5 tahun hijrah dari sepak bola Inggris sejak tahun 2017 lalu. Lisandro Martinez kerap dianggap remeh gak bisa bersaing di kompetisi Premier League musim ini. Alasannya karena dia punya badan yang kecil dan sulit bersaing dengan pemain lainnya. Namun pemain asal Argentina ini mampu membuktikan kualitasnya sebagai bek tangguh MU. Hal ini pun membuat Paul Parker merasa terpukau dengan penampilan Lisandro. Dia menyebut kalau Lisandro merupakan tersukses setan merah sejak era Sir Alex Ferguson. Parker menganggap kalau Lisandro punya kecepatan dan umpan yang akurat. Ilkay Gundogan memberikan komentarnya terkait kompetisi Bundesliga. Dia menyebut kalau kompetisi teratas Jerman ini minim peminat karena didominasi oleh Bayern Munchen. Kalau dilihat dari statistik dan sejarahnya, skuad The Bavarians memang mendominasi dengan memenangkan 31 trofi juara. Hal ini pun membuat minat penonton Bundesliga semakin menurun. Sebelumnya Gundogan sendiri pernah bermain di Bundesliga saat masih berseragam Borussia Dortmund selama 5 musim. Gundogan sukses membawa Dortmund meraih gelar juara Bundesliga di musim 2011-2012. Berita selanjutnya, keluarga Glazers akan menjual Manchester United seharga 3,75 miliar euro. Kita bertolak ke tanah air, ada supporter yang membakar papan skor di laga PSMS Medan kontra Persiraja Banda Aceh. Manchester United sedang menjadi perbincangan hangat terkait kepemilikan yang baru. Kabarnya pemilik Manchester United saat ini yakni keluarga Glazer sudah menentukan harga jual klubnya yakni 3,75 miliar euro. Angka ini setara dengan 64,2 triliun rupiah. Kabarnya penjualan ini akan menarik minat dari sultan-sultan di Timur Tengah. Sebelumnya MU sempat diminati oleh orang terkaya di Inggris yakni Jim Ratcliffe. Sebagai informasi, Ratcliffe merupakan pendiri sekaligus pemimpin perusahaan kimia terbesar di dunia yakni Ineos. Dilansir dari Billionaire Bloomberg Index, Ratcliffe punya kekayaan sebesar 369 triliun rupiah. Pierre-Emerick Aubameyang kerap menampilkan kemewahannya di luar lapangan. Ia sering terlihat mengenakan pakaian branded yang dilengkapi aksesoris pendukung. Selain itu, pemain berusia 33 tahun itu sering memamerkan kendaraan yang dimilikinya. Hasilnya banyak yang mengomentari kehidupannya yang mewah tersebut. Thomas Tuchel memiliki pendapat lain. Ia menyebut Aubameyang memiliki kepribadian yang mewah. Sehingga menurutnya Aubameyang ingin setiap orang membicarakan tentang apa yang ia gunakan. Liga Champions pekan pertama akan segera dimulai pada pekan ini. Laga ini dibuka dengan pertandingan seru antara Dinamo Zagreb melawan Chelsea dan Borussia Dortmund melawan Copenhagen. Berikutnya pada hari Kamis dini hari dilanjutkan dengan laga Benfica kontra Maccabi Haifa dan Sevilla melawan Manchester City. Dilanjutkan dengan RB Salzburg kontra AC Milan dan Glasgow Celtic versus Real Madrid.
Masih di hari yang sama ada PSG melawan Juventus serta RB Leipzig melawan Shakhtar Donetsk. Sementara pada Jumat ini hari ada Ajax versus Rangers dan Eintracht Frankfurt melawan Sporting Lisbon. PSMS Medan bertanding melawan Persiraja Banda Aceh di laga perdana Liga 2. Laga itu terpaksa mengalami penundaan karena lampu stadion yang padam dan gak kunjung menyala. Hal ini pun membuat para supporter merasa kecewa. Akibatnya mereka pun membakar papan sponsor yang berada di pinggir lapangan. Gak cuma itu, para supporter juga terlihat membakar jaring gawang. Mereka mendesak kepada panitia untuk segera mengembalikan uang tiket yang sebelumnya sudah dibeli. Menurut rumor yang beredar, laga tersebut akan dilanjutkan pada hari ini. Arema FC resmi memecat Eduardo Almeida dari jabatan pelatih utama. Manajemen klub memutuskan hal ini setelah skuad Singoedan meraih hasil imbang 1-1 melawan Barito Putra kemarin. Hasil seri ini pun membuat Arema FC menempati peringkat 8 dan tertinggal 8 poin dari Madura United di puncak klasemen. Sementara itu, skuad Singoedan selalu kesulitan meraih poin penuh di 5 pertandingan terakhir. Arema FC mengaku pergantian pelatih merupakan cara untuk membuat timnya lebih segar. Sebagai pengganti Almeida, manajemen klub menunjuk coach Kuncoro dan asisten pelatih lain untuk menangani sementara. Guys, kita baca komentar ini dari Jani Irawan. Semangat grup amputasi Indonesia masuk Piala Dunia. Iya guys, kalian kasih semangat dan dukungan dong di bawah komen ya. Sampai jumpa.